Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewa Guna. Kali ini kita akan membahas saham BRI ya. Teman-teman pasti sebagian besar ya, investor di saham itu pasti punya saham BRI, sebagian besar. Ada kabar baik untuk saham BRI di mana BlackRock ini borong ya. Borong terus lah saham Bank BRI. Dan kalau kita lihat dan posisi dia borongnya itu masih di area bawah ya, wajar banget sih dia borong. Nah, ada hal yang menarik selain si BlackRock itu borong, bahwa memang investor retail itu sudah nggak pelit untuk jual BRI. Jadi dia udah mulai ada yang taking profit, ada yang mungkin melakukan stop loss atau bagaimana, tapi itu menjadi hal yang bagus. Dan posisi dia juga sekarang masih berusaha untuk kuat berada di area support ini ya. Jadi kalau misalkan ada momentum bagus besok, hari Senin atau minggu depan deh, kira-kira momentum apa nanti ke depannya, dan dia kuat breakout ya, breakout dari ini teman-teman. Nah, dari resistannya ini mungkin kisaran di 3930 itu dia berhasil breakout. Maka ini ada potensi momentum berlanjut ya menuju ke area supply dan dia naik gitu. Jadi lumayan nih kalau misalkan teman-teman ambil momentumnya, apalagi BlackRock borong. Jadi ini adalah area supply. Kalau misalkan itu berhasil dilewati, barulah dia strong uptrend teman-teman. Ya, untuk saat ini menurut saya sih bulan ini dia belum bisa melampaui area supply ini. Mungkin nggak tahu di bulan Agustus ke depan nanti akan ada sentimen apa. Cuman di bulan ini dia akan ada rilis laporan keuangan, dan teman-teman tahu kalau untuk di BRI ini kemungkinan besar laporan keuangan kuartal kedua ini agak kurang maksimal lah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi apakah itu akan menjadi sentimen positif atau negatif di market? Yang jelas kita melihat kalau sudah BlackRock dia borong, berarti ya ke depannya tentu ada sentimen bagus. Nah, kalau misalkan dalam bulan Agustus ke depan dia masih kuat bertahan di area supply ini ya, kalau misalkan di bulan Juli dia naik sampai sini, next berlanjut teman-teman. Mudah-mudahan dia harus bisa melanjutkan momentum kenaikannya ke 5.300 ya. Jadi lumayan lah. Kalau dia kembali ke 5.000 aja udah lumayan buat teman-teman yang melakukan investasi dari tahun lalu. Karena dia udah dapat dividen, kemudian saham naik dia, jadi dapat capital gain. Kemudian ada saham yang sering kita bahas yaitu Telkom. Telkom meskipun dia breakout dari resistan jangka pendeknya, tapi dia masih berusaha untuk breakout dari yang ini teman-teman, dari resistan ini. Ya. Itu kalau dia berhasil maka masuk wilayah supply ya. Sebenarnya kalau misalkan dia berhasil naik di atas atau kuat dia bertahan di 3120 ya, itu momentum dia akan berlanjut ya. Kemungkinan besar dia akan berlanjut momentumnya ke 3.500 lah di bulan ini ya. Kalau bulan depan pasti akan berbeda nilainya. Karena tentu setiap bulan manajer investasi kan melakukan perubahan sahamnya gitu. Jadi akan ada perbedaan lah untuk nilai targetnya mereka. Jadi Telkom ini masih bagus karena dari teknikal juga dia ada potensi rebound, dan teman-teman bisa lihat nih di beberapa minggu terakhir ya. Ini diborong asing gitu. Jadi akumulasi asing berapa tuh setiap hari? Ya, coba kita lihat ya. 200 miliar, 300 miliar, 700 miliar. Nah, jadi lumayan besar, dan itu kalau berlanjut terus asing masuk, maka ini bisa menjadi momentum yang bagus untuk peningkatan saham Telkom menuju target yang kita harapkan di area supply ini. 3.500 sampai 3.600-an. Tapi tentu ini bukanlah target yang terdekat gitu. Target yang tertinggi mungkin jauh lebih tinggi lagi. Tapi kita akan lihat terus bagaimana nilai fundamental Telkom. Tapi untuk saat ini dari segi teknikal dan pembelian juga sudah cukup bagus. Sorry. Kemudian ada Astra International. Walaupun sebenarnya saham ini nggak cocok untuk trading untuk saat ini. Karena apa? Karena kinerjanya masih belum stabil ya. Walaupun masih dikategorikan sebagai saham yang under value, tapi buat teman-teman yang melakukan dividend investing itu cukup bagus. Sebelumnya kita untuk untuk trading plan terakhir itu masih di harga 4.540 ya, walaupun ini untuk yang baru beli gitu. Tapi kalau yang udah punya sebelumnya dan masih hold ketika dia naik turun, berarti dia
tujuannya investasi jangka panjang untuk menikmati dividen. Tapi yang trading kalau di 4.500-an ya, teman-teman sudah dapat profit dan sekarang saham berada di area supply. Jadi kalau misalkan besok dia nggak kuat, berada atau closingnya nggak kuat di 4730, ya mungkin realisasi keuntungan dulu karena dia baru menyentuh area resistan. Ya, tapi kalau misalkan dia masih strong dan besok tiba-tiba dia ada kenaikan, ketika saham berhasil melalui area atau harga di 4.960, maka momentum bisa berlanjut ke 5.300. Ya, jadi syaratnya itu tadi. Dia harus breakout dari resistannya ini, kemudian naik di atas 4970 untuk melanjutkan momentum ke 5.300. Jadi kalaupun ada yang FOMO gitu kan, ambil momentumnya juga masih bisa menghasilkan profit. Tapi dalam jangka menengah dan panjang menurut saya ASI ini luar biasa lah gitu. Kemudian ada saham yang menarik juga, mungkin teman-teman sudah tahu ini sektornya apa, dari harga sahamnya sudah bisa ketebak, intinya ini punyanya Pertamina. Nah, silakan teman-teman tebak sahamnya apa. Ya. Jadi kita lihat bahwa di bulan Juni kemarin ada pembagian dividen, dan tentu pasca pembagian dividen pasti ada namanya dividen trap. Ya, ketika dia sudah mengalami dividen trap dan di hari kemarin itu terjadi transaksi yang cukup bagus dengan volume yang bagus juga, dan MACD-nya juga masih di bawah. Ya, jadi ini menurut saya ini menjadi momentum yang bagus untuk dilirik ya, scalping ya. Karena kalau misalkan dia berhasil menutup gap pun itu lumayan besar juga profitnya, belasan persen ya. Jadi ini menarik, teman-teman silahkan dilirik ya saham ini untuk scalping aja. Kemudian kita juga pernah membahas saham ISAT, di mana ketika saat ini ya ISAT berhasil berada di atas area 2350 dan kuat ya, maka momentum bisa berlanjut teman-teman menuju ke 2680. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan meskipun dari segi teknikal dia berada di agak atas ya. Ya, coba kita lihat ya ISAT. Ya, selama ini ISAT kita masih melihat sebagai saham yang under value, kemudian masih menjadi saham scalping ya, karena ini saham yang terus di maintenance ya. Jadi menurut saya cukup bagus. Apalagi dia masih under value. Nah, ini kita udah pernah buat analisis dari segi fundamentalnya, kita kawal terus ya. Jadi menurut saya sih harusnya ini bisa menjadi saham dengan potensi yang bagus dengan kenaikan berikutnya di 2670 menurut saya ya. Dari segi teknikalnya, karena dia ini closingnya di resistan. Jadi kalau dia berhasil besok ya, dia nggak koreksi misalkan, ataupun dia koreksi kemudian naik kembali, yang jelas dia bertahan di atas 2360, 2370, momentum bisa berlanjut ke 2670 yang sebagai resistan berikutnya. Dan itu juga kalau kita lihat secara teknikal ya, itu juga menjadi area yang menurut saya masih bisa lebih bagus lagi lah kenaikannya, karena target dari bullish flag-nya belum tercapai. Kemudian saham United Tractor juga kita bahas dalam beberapa minggu terakhir ya. Coba kita lihat, ya. Nah, teman-teman, sebelumnya kita informasikan untuk swing ya dengan area target di 24350 ya, saat ini masih belum tercapai walaupun dia sudah mengalami kenaikan 4% atau berapa persen ya. Tapi kalau misalkan besok dia gagal berada di atas 2250, ini menurut saya sih harusnya realisasikan profit sih. Tapi menurut saya, jadi teman-teman disclaimer on ya, itu terserah teman-teman kembali lagi. Tapi seandainya kalau dia kuat bertahan di atas 23025, momentum bisa berlanjut teman-teman ke area 24325. Nah, jadi ini adalah area supply ya, dimana cukup cukup beresiko. Kalaupun teman-teman beli di area di tengah-tengah ini, dia harus memastikan dulu apakah dia akan jebol support atau dia akan breakout. Kemudian SCMA.
Memang di bulan lalu kita rekomendasikan SCMA ya sebelum dia mengalami penurunan. Tapi memang kita informasikan bahwa SCMA ini ada hutang di area 177. Ya, 177. Dan kemarin sudah berhasil hit melewati 177. Posisi teknikalnya juga menarik, ada di resistan. Namun yang cukup menjadi perhitungan kami ya, bahwa si SCMA ini harus melalui dulu area resistannya ini, gitu. Jadi ini menurut saya sih harus melalui dulu area resistannya ini, barulah dia ada momentum bisa berlanjut ya ke 2000 ke 200-an. Dan kalau misalkan laporan keuangannya juga bagus, kemudian si MTech masih borong terus ya, momentum juga bisa makin berlanjut. Ya, jadi targetnya dia mungkin 300-an lah. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah dia bisa apa enggak? Ini kalau nggak salah area supply-nya ini agak saya salah set ya, harusnya di sini. Ya, jadi harusnya kayak gini sih. Mungkin tadi saya salah memperhitungkan ya. Tapi kalau misalkan dia kuat berada di atas 182, itu ada momentum bisa berlanjut ya. Atau nanti kita cek dan besok kita akan informasikan ya di channel Insight untuk trading plan-nya SCMA ini. Tapi yang jelas dengan posisi volume yang besar di perdagangan sebelumnya, ini menjadi momentum yang bagus kalau dia berhasil breakout dari resistannya ini dan berpeluang cukup besar untuk menghasilkan profit lah untuk scalping. Next, kita biasa bahas BTPS dalam beberapa episode kemarin di sini ya, dan dia akhirnya berhasil berada di atas area 1475. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman, BTPS ya, kita polling, kemudian bisa melesat ke 1520, kemudian banyaklah trading plan mengenai BTPS yang sudah kita informasikan. Yang jelas mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita, ketika dia berada di atas 1475 di bulan ini, momentum bisa berlanjut ke 1655 ya, lumayan. Tapi kalau nggak bisa atau dia kembali breakdown ya, mungkin teman-teman yang punya harga ketika kita rekom di 900-an itu mungkin lebih baik realisasikan dulu keuntungan sedikit lah, supaya ada barang di market. Kemudian ada saham properti yang menarik juga, di mana memang ketika suku bunga turun ya mestinya sektor properti ini menjadi sektor yang sangat menarik. Tapi ada 3 candlestick ya di sini membentuk flag jangka pendek. Ini bisa menjadi momentum untuk kita melakukan scalping gitu, karena posisi swing sudah sebelumnya kita informasikan. Untuk jangka menengah juga sudah kita informasikan targetnya berapa. Tapi untuk jangka pendek yang akan kita lirik dalam beberapa minggu ke depan ya, tentu ketika dia breakout ataupun candle hijau besok, itu juga teman-teman bisa lirik di opening ya. Ketika dia breakout dari 390 mungkin. Yang jelas besok pagi akan saya infokan lebih detail trading plan-nya bagaimana. Tapi kalau kita melihat dari segi teknikal, ini masih momentumnya cukup bagus banget ya. Nah, teknikalnya bagus, double bottom ya, jangka menengah gitu. Jadi jangan lewatkanlah kesempatan untuk menghasilkan profit di saham ini. Tapi disclaimer on, semua analisis saya ini hanya untuk saya. Jadi kalau teman-teman mau tiru ya terserah. Ya, jadi lumayan ya, apalagi saham ini sudah anjlok jauh banget dari high-nya. Jadi kalaupun dari harga sekarang ya, ke area supply pun udah belasan persen. Kemudian kalau melewati 456, maka momentum berlanjut ke 500, itu udah 30. Apalagi ke target double topnya, double bottom bisa 50%. Jadi menarik lah saham ini di sektor properti, silahkan cari. Kemudian ada saham rokok juga yang kita tahu bahwa rokok sekarang ada namanya Satgas ya, anti rokok ilegal. Jadi ini menjadi hal yang menarik, mengingat saham ini sudah anjlok cukup dalam ya, dari 3.000. Nah, tebak saham rokok apa tuh yang anjlok cukup dalam dari 3.000? Closingnya belum bagus menurut saya, karena dia udah naik kemudian dibawa turun ya. Ini sempat kita bahas juga di beberapa hari sebelumnya, ketika masih di 700-800 ya. Tapi kalau teman-teman melihat saham ini
dia berhasil naik di atas 910 dan kuat bertahan di atas sana, maka momentum bisa berlanjut ke 1000. Ya, jadi ini menarik kalau dia breakout. Ya, itu pun lumayan dapat belasan persen. Ya, tapi kalau dia bisa breakout ya. Tapi kalau sekarang kan dia masih ada di area supply. Jadi kita belum tahu nih apakah dia akan berlanjut atau dia akan dibuang dulu untuk mengalami koreksi dan breakdown dari area supply yang ini. Tapi kalau bisa berlanjut naik di atas 910, momentumnya ini lumayan teman-teman. Kalau dia berhasil menuju ke area selanjutnya di area supply berikutnya. Ya, jadi dengan teknikalnya juga yang seperti ini, teman-teman kan sudah belajar analisis teknikal ya. Jadi teman-teman udah pasti tahu lah teknikalnya ini bagaimana dan targetnya dia itu bagaimana. Nah, 1500 ya dalam jangka menengah, kalau misalkan labanya bagus juga dia akan bisa berlanjut lumayan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan itu sesuai dengan ekspektasi kita dan kita semua profit.